Mbak Nur, kamu tahu nggak? Jadi perempuan itu sebenarnya serba susah, ya. Perempuan yang menikah, punya anak, kecenderungan penyakit seperti kanker mulut rahim besar, ya. Nggak punya anak atau nggak punya keturunan atau tidak menikah dan nggak punya anak, ya, itu kecenderungan untuk kena kanker ovarium besar. Pada pasien-pasien dengan postmenopause atau sudah menopause juga punya resiko kena kanker endometrium atau kanker rahim. Ya. Jadi dalam fase hidupnya setiap perempuan ini memang betul. Kenapa perempuan ini sudah dipersiapkan surga sama Allah, ya kan? Karena beban mulai lahir sampai meninggal itu luar biasa, ya. Mungkin bukan suatu beban ya, tapi suatu karunia lebih tepatnya yang diberikan sama Allah karena hanya manusia pilihan Allah ini seperti perempuan yang bisa melakukannya. Ya. Betul nggak Mbak Nur? Betul, ya. Makanya sebenarnya Mbak Nur, yang pertama kita bahas dari penyakit kanker serviks atau kanker mulut rahim atau kanker leher rahim. Mbak Nur sering dengar. Mbak Nur udah pernah bilang waktu itu penyebabnya virus HPV tipe 16-18. Faktor resikonya salah satunya pada perempuan yang berhubungan intim pertama kali di bawah 20 tahun, atau pada perempuan yang punya banyak anak, atau pada perempuan yang pernah mengalami penyakit menular seksual atau penyakit radang panggul tidak diobati dengan baik. Gejala-gejalanya keputihan, perdarahan di luar haid, nyeri saat berhubungan sama suami, keluar darah saat berhubungan sama suami, itu gejala-gejala, ya. Tindakan yang bisa dilakukan adalah yang pertama vaksin HPV dan kedua screening untuk pencegahan sekunder, yaitu IVA test atau pap smear. Kalau belum pernah berhubungan seks cukup vaksin HPV, kalau sudah pernah berhubungan seks vaksin ditambah IVA atau pap smear. Kalau mau gratis di puskesmas IVA test aja Mbak Nur, ya. Tapi orang-orang sering nggak sadar bahwa itu penting. Kenapa? Karena mereka takut Mbak Nur. Pasienku rata-rata nggak mau periksa dan datang dengan kondisi lanjut 2B ke atas, ya, sudah harus di kemoradiasi karena takut suaminya tahu dia menderita suatu penyakit atau keluhan-keluhan yang membuat suaminya keluar dari rumah dan memilih untuk perempuan lain. Betul nggak? Iya, betul. Itu yang terjadi di sini. Dan itu hampir semua. Dari 10 pasien kanker serviks yang saya tangani, yang datang, itu 7-8-nya sudah stadium lanjut. Hanya 1 atau 2 yang datang dengan stadium dini, atau bahkan yang pasti lesi prakanker. Ya. Jadi itu menunjukkan benar bahwa memang penelitian pun mengatakan 70% itu datang dengan stadium 2B ke atas. Karena mereka takut untuk periksa. Mereka tahu ada sesuatu yang salah dalam dirinya, tapi mereka tidak mau periksa. Karena takut akan apa? Stigmanya itu, stigma dari suami atau pasangannya, ya? Iya. Itu yang tidak boleh terjadi. Jadi harus kita yang paling cinta diri kita. Nggak boleh sampai ada orang lain yang kita takut kehilangan diri kita karena orang lain. Itu nggak boleh. Kita satu-satunya yang paling punya hak atas kesehatan diri kita. Ketika semuanya pergi, kita harus punya diri kita sendiri. Makanya kita harus aware sama diri kita, ya. Perlu persiapan, perlu dana untuk periksa kalau mau vaksin HPV. Tapi bisa IVA test setiap tahun rutin gratis di puskesmas. Tapi kita harus melakukannya sedini mungkin, ya. Untuk pasien-pasien yang belum menikah atau tidak punya anak, ya, hati-hati dengan kanker ovarium. Biasanya gejalanya perutnya membesar, gangguan buang air besar, ada benjolan di perut, jangan didiemin, langsung datang ke dokter kandungan. Post-menopause bleeding, perdarahan setelah menopause, namanya orang sudah menopause setahun atau lebih tidak haid karena menopause nggak boleh ada keluar darah. Kalau keluar darah yang ditakutkan adalah kanker endometrium. Kanker endometrium biasanya erat dengan pasien-pasien yang obesitas. Makanya orang semakin tua harus pola hidup semakin dijaga. Jangan obesitas, karena obesitas itu akan mempengaruhi apa? Penebalan dinding rahim, akan meningkatkan estrogen berlebihan dan bisa membuat kanker rahim atau kanker endometrium. Ya. Juga resistensi insulin, gemuk resistensi insulin berhubungan dengan diabetes mellitus. Itu satu paket semua. Jadi makanya kenapa semakin tua perbanyaklah olahraga agar tidak kena penyakit-penyakit keganasan yang berhubungan dengan pola hidup yang tidak sehat atau berat badan yang berlebih seperti kanker endometrium. Gitu, ya. Minimal jalan kaki seminggu 2-3 kali 45 menit, itu yang disarankan. Jaga makanan, kurangi gula, tinggi protein, ikan, daging, ayam, tahu, tempe, putih telur, itu. Minum susu kalau sudah menopause, ya. Untuk mengembalikan kekuatannya dan elastisitasnya, ya kan? Karena rentan dengan prolap organ panggul atau keluar rahimnya karena pengaruh banyak anak jadi kalau semakin tua, ya. Jadi itulah perempuan punya banyak kesempatan untuk mendeteksi dirinya, tapi seringkali lupa atau seringkali meninggalkan itu semua karena ketakutan. Saya tahu nggak mudah menjadi seorang perempuan, ketakutannya besar, tapi ingat investasi terbaik kita hanya reproduksi kita. Betul ya Mbak Nur, ya? Nggak ada yang lebih boleh sayang sama diri kita kecuali diri kita sendiri. Oke? Oke. Mbak Nur jaga diri. Insya Allah kalau aku bisa bantu di samping ini, aku akan kasih motivasi dan edukasi. Ya? Terima kasih dong. Banyak-banyak edukasi, kurang-kurang menghakimi. Oke? Dokter Agil, dadah.